Konflik sering dicap negatif, padahal konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Takut dibilang pembangkang, gak sopan, sungkan, gak tahu diri, kebanyakan mikir, guru selalu benar, murid selalu salah, ilmu disakralkan bukan didiskusikan. Aturan berlaku satu arah, murid takut berpikir kritis, guru nyaman di zona nyaman. Yang dinilai bukan potensi, tapi ranking dan status. Sekolah favorit akibatnya inovasi mati, kreativitas tumpul, generasi jadi alergi perbedaan. Dan saya Halo, jumpa lagi dengan saya Kocer, pembawa acara Bercap News, di mana setiap kisruhan, kekacauan, dan geopolitik yang terjadi di Indonesia akan kita bahas di sini. Dan saya akan menemani Anda dengan berita Indonesia untuk didengarkan. Akan tetapi kita berdiskusi di kolom komentar. Hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah Indonesia atau Anda-Anda untuk berdiskusi di dalam kolom komentar. Dan sekarang saya akan membahas mengapa takut berkonflik justru memperkuat feodalisme. Pernah gak sih kamu sebenarnya gak setuju, tapi tetap bilang, iya pak, betul pak, sepakat pak. Padahal dari dalam hati, ini salah nih. Tapi ya sudahlah, saya kan mau masih butuh nilai. Tenang, Anda gak sendiri. Itu bukan sopan santun. Itu feodalisme rasa santun. Dan ada kita sering bangga hidup rukun tanpa konflik, padahal yang rukun itu cuma di luar, tapi di dalam kepala waladidau. Banyak orang percaya diam dan selalu setuju adalah tanda kedewasaan, padahal seringkali diam hanyalah cara paling aman dong buat gak dimarahi atasan, guru, senior, atau siapapun yang lebih tua. Akibatnya keputusan tidak lagi diambil berdasarkan fakta, tapi berdasarkan ketakutan atau rasa sungkan lah. Dan ketika rasa takut dijadikan fondasi, yang lahir bukan harmoni, tapi feodalisme versi modern. Semua kelihatan baik-baik saja, sampai keputusan salah, lalu semua bilang, loh kok bisa? Konflik sering dicap negatif, padahal konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial. Perbedaan pendapat, kepentingan, dan sudut pandang itu pasti ada. Gak bisa terelakkan dari dunia ini, dari hidup ini. Apalagi Anda bermasyarakat, apalagi Anda bersosialisasi. Gak bisa terelakkan. Contohnya sederhana. Penertiban pedagang kaki lima di pemukiman kumuh. Pedagang butuh makan, warga butuh jalan yang gak macet dan gak penuh sampah. Pemerintah ya butuh laporan rapi. Bentrok? Iya, tapi lewat dialog lahirlah solusi. Disitulah konflik menjadi solusi. Walaupun pedagang kaki lima suka bandel. Sudah dibilangin sama Satpol PP, tetap aja cari alternatif lain. Manusia sebenarnya tidak benci konflik. Kita benci konsekuensi sosialnya. Takut dibilang pembangkang, gak sopan, sungkan, gak tahu diri, kebanyakan mikir. Tapi di dalam psikososial ada istilah Abilene paradoks. Situasi di mana semua orang tidak setuju, tapi mengiyakan saja lah. Karena mengira orang lain setuju, ya saya ikut-ikut aja lah. Tidak ada pendirian dari Anda. Bukan karena tidak ada punya pendirian sih. Cuma takut, gak sopan, gak tahu diri dan takut dianggap pembangkang. Tapi hasilnya semua sengsara kalau Anda begitu terus. Tapi tetap pura-pura bahagia. Mirip rapat yang katanya demi kebersamaan, tapi pulangnya semua demam, langsung ke rumah. Terus ke rumah, gak selesai-selesai. Dari akar feodalisme ini, dari mana sih? Bahwa
guru selalu benar, murid selalu salah, ilmu disakralkan bukan didiskusikan. Aturan berlaku satu arah, murid takut berpikir kritis, guru nyaman di zona nyaman. Yang dinilai potensi, yang dinilai bukan potensi, tapi ranking dan status. Sekolah favorit akibatnya inovasi mati, kreativitas tumpul, generasi jadi alergi perbedaan. Dan saya ketika konflik dihindari terus-menerus, yang tumbuh bukan kedamaian, tapi harmoni semu. Kritik dianggap serangan, masukan dianggap penghinaan. Masalah tidak hilang, ia pindah ke kepala, ke dada, lalu ke rumah sakit. Kacau, kacau. Tapi secara medis, memendam emosi bisa melemahkan imun, memicu kecemasan, berujung depresi, bahan penyakit kronis. Jadi jangan heran ya, kalau yang paling sabar sering paling sakit duluan. Yang sabar itu, atau tidak bercerita, besoknya ada cerita. Innalillahi wa Tapi konflik itu kita harus jadikan sebagai check and balance. Kita perlu membedakan konflik yang merusak dengan konflik ide yang membangun. Tanpa benturan ide, tidak ada inovasi, tidak ada koreksi, tidak ada kemajuan. Pemimpin hebat tidak takut dengan debat sopan. Mereka justru membutuhkannya. Karena keputusan terbaik lahir dari sudut pandang yang diuji. Bukan dari tepuk tangan kosong. Yang nggak ada pesan-pesan dari masyarakat atau kritik dari masyarakat. Atau dari siapa sajalah. Tatanan hidup yang kuat bukan tatanan yang tanpa gesekan, tapi tatanan yang mampu mengelola perbedaan. Menghancurkan feodalisme dimulai dari keberanian sederhana berkata, saya tidak setuju dengan cara yang bermartabat dan sopan. Cuma diarahkan sajalah berkonflik yang baik dan benar. Dan itu next video lah. Dan banyaklah video-video berdebat pikiran yang sangat bisa bermartabat dan sopan ada. Apalagi kan karena disitulah perubahan sosial lahir. Dan tanpa konflik yang sehat, yang ada hanya satu hal, diam, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi sekian pembahasan hari ini. Ingat saya tidak ingin menghasut Anda untuk membenci atau membicarakan yang tidak benar terhadap Anda semua. Dari awal saya sudah jelaskan, saya hanya ingin berdiskusi tentang Indonesia. Maka dari itu, mungkin share video ini kepada rekan, teman kerja, teman tongkrongan, keluarga, kepada Pak RT dan Pak RW untuk berdiskusi saja. Hanya di sini. Selamat beraktivitas untuk Anda-Anda. Dan jangan lupa, jangan takut berkonflik. Perubahan sosial termasuk berkonflik. Terima kasih.